Selamat sore adik-adik. Nah, ini adalah chapter terakhir di buku kalian, bab terakhir, bab 16, chapter 16. Di sini kita akan membahas mengenai safety traffic, artinya keselamatan berlalu lintas. Nah, ini sangat penting untuk kalian ketahui karena teks ini menceritakan atau memberitahukan kita bagaimana berlalu lintas yang aman, ya. Oke, dan di akhir di bab 16 ini, di topik terakhir ini, kalian juga akan mempelajari sedikit mengenai topik yang akan berguna untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di teks atau sesuai dengan teks yang ada di buku kalian. Oke, kakak akan berbagi layar atau share screen, kalian perhatikan ya. Nah, ini judulnya adalah We Need Traffic Safety. Kita membutuhkan keselamatan berlalu lintas atau keselamatan lalu lintas ya. Oke, di chapter di bab ini kita juga mempelajari nanti apa sih fungsinya kata need dan juga kita akan membaca teks mengenai traffic safety. Oke, pertama kita akan mendengarkan dan mengetahui, memahami teks ini. Oke, kakak baca dan kalian coba ulangi ya di rumah ya, atau kalian baca juga ikuti saya. The traffic safety equipment for a rider. The traffic safety equipment for rider artinya perlengkapan keselamatan lalu lintas untuk pengendara. Road traffic safety refers to the method and measures used to prevent road users being killed or seriously injured. Typical road users include pedestrians, cyclists, motorists, vehicle passengers, horse riders, and passengers of on-road public transport, mainly buses and trams. Oke, adik-adik, itu cara bacanya. Artinya ada di sini. Artinya keselamatan berlalu lintas di jalan berarti atau mengacu pada cara dan tindakan yang digunakan untuk mencegah para pengguna jalan terbunuh atau terluka parah. Oke, jadi untuk keselamatan berlalu lintas katanya perlengkapan itu kita gunakan untuk mencegah pengguna atau yang menaiki kendaraan atau yang naik kendaraan terluka parah atau terbunuh. Pengguna jalan pada umumnya meliputi diantaranya pejalan kaki, pengendara sepeda motor, penumpang kendaraan, penunggang kuda, dan penumpang angkutan umum jalan raya, terutama angkutan bus dan tram karena penumpangnya kan banyak ya. Oke, tram itu apa sih? Nah, tram itu seperti ini adik-adik. Tram itu seperti kereta tapi hanya 2 gerbong dan dia punya rel tersendiri, jalur tersendiri. Tram merupakan kereta yang memiliki rel khusus. Tapi tram ini hanya melewati hanya ada di dalam kota. Dengan tram yang berselang, jadi waktu tunggu hanya 5-10 menit baru berangkat, jadi tidak lama-lama. Merupakan solusi sebagai, jadi tram ini digunakan untuk solusi atau cara untuk mengurangi kemacetan. Rangkaian tram umumnya satu set, terdiri dari 2 kereta, artinya 2 gerbong. Kalau kereta api kan panjang, 10 gerbong. Kalau di tram ini hanya 2 gerbong. Ya. Jadi dia tidak terlalu panjang. Nah, ini adalah gambar tram. Oke, kita lanjut mengenai safety. Nah, ini adalah perlengkapan. Ini yang disebut dengan perlengkapan keselamatan lalu lintas. Yang pertama, ya helmet. Helmet, this is a helmet. A helmet is form of gear worn to protect the head. Jadi katanya helm adalah bentuk perlengkapan yang dipakai untuk melindungi kepala. Ya, jadi alat yang digunakan ya yang dipakai untuk melindungi kepala ya. Jadi perlengkapan yang ini helm.
Ya, kalau kita bilang helm in English helmet. Yang kedua nih mask. Seperti di zaman pandemi atau COVID-19 sekarang kita kan selalu menggunakan mask meskipun masknya kan berbeda-beda, tapi tetap tujuan utamanya adalah menghindari debu virus masuk ke hidung kita. Begitu juga dengan orang yang berkendara, khususnya pengendara sepeda motor. Jadi mask, this is a mask. Ini adalah masker. A mask is an object normally worn on the face. Katanya masker memang benda yang biasanya dipakai di wajah. Typically for protection, disguise, performance, or entertainment. Artinya selain untuk melindungi wajah, artinya mask ini biasanya untuk perlindungan, penyamaran, bisa menyamar karena kalau kita tidak melihat wajah secara jelas kan itu artinya menyamar ya. Penyamaran bisa untuk pertunjukan ya dan juga untuk hiburan. Jadi masker ini selain untuk perlengkapan keselamatan berlalu lintas, masker juga digunakan untuk apa? Penyamaran, pertunjukan atau hiburan. Ya, tapi maskernya bukan seperti ini. Kalau buat penyamaran biasanya maskernya lebih cuman hanya mata yang kelihatan, ya maskernya full. Kalau pertunjukan biasanya nggak ada gambar kupu-kupu yang seperti kupu-kupu maskernya, yang ada hiasan-hiasannya. Begitu juga dengan hiburan. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, kalau tadi ada helm, ada masker, nih ada gloves. Gloves adalah sarung tangan. Ikuti kakak ya. This is a gloves. Gloves usually serves as a form of protection for human hands from cold, heat, damage that could be caused by things such as friction, chemicals, or disease. It also creates a barrier between hands and things they should not come into contact with. Jadi artinya sarung tangan biasanya berfungsi sebagai pelindung tangan manusia dari apa? Dari dingin, panas, lecet yang bisa disebabkan oleh hal-hal seperti karena gesekan, bahan kimia, atau penyakit. Benda ini juga menjadi penghalang antara tangan dari benda-benda yang tidak boleh disentuh langsung oleh kulit tangan, seperti zat-zat kimia. Kan kalau para dokter biasanya memakai sarung tangan, tapi sarung tangannya bukan seperti ini, beda ya. Tapi tetap namanya gloves. Oke, gloves untuk pengendara sepeda motor ya seperti ini, teman-teman. Lebih tebal dan biasanya untuk jari telunjuk dan jempol itu tidak tertutup karena digunakan untuk jempol dan telunjuk ini biasanya digunakan untuk menekan rem ya, jadi sering dipakai ya. Oke, jadi teman-teman itulah mengenai gloves. Nah, kita ke harness boots. Namanya boots berarti sepatu yang tinggi ya, biasanya di atas tumit. Harness boots are designed to protect the motorcycle rider from the heat of the exhaust pipes and the engine block and from the injury to the foot and leg in the case of an accident while riding. Artinya apa? Harness boots ini kita sebut dia sepatu bot ya. Dirancang untuk melindungi pengendara sepeda motor dari panasnya pipa knalpot ya, dari panasnya pipa knalpot dan blok mesin dan dari cedera pada kaki jika terjadi kecelakaan saat berkendara. Nah, jadi ini menghindari kalau kita pun jatuh kaki kita aman ya, karena memang apalagi dari jari kaki sampai tumit ya, biasanya itu yang perlu diamankan. Oke, jadi dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Oke, nah itu namanya harness boots atau sepatu bot. Kita lanjut. Nah, jacket. Nah, jacket. Ya, kalian pasti punya jacket. Biasanya di saat musim dingin atau pergi keluar malam hari itu pakai jacket. Jackets. The jacket serves to protect the body from heat and rain and the bad influence of the night wind. Ya,
Oke, jaket. Jaket berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan hujan serta pengaruh buruk dari angin malam. Ya. Kita lanjut. Ini adalah knee protectors. Lihat, knee K-nya tidak diucapkan. Kalau ditulis harus ditulis, tapi kalau diucapkan bukan. Diawali dengan huruf bunyi N. Knee protectors. Knee protectors are useful for preventing injuries from falling from motorized vehicle. Artinya pelindung lutut ya. Pelindung lutut berguna untuk mencegah cedera akibat jatuh dari kendaraan bermotor. Jadi kalau kita jatuh dari motor, lutut kita tidak langsung kena aspal atau kena besi-besi motor kalau kita jatuhnya ke motor ya. Biasanya jatuhnya kan ke aspal, jadi kita biasanya menggunakan knee protectors agar lutut kita tidak cedera. Oke, nah itulah mengenai equipments for safety riders ya. Oke, kita lanjut membaca mengenai SIM. Nah di dalam berkendaraan juga kita butuh SIM. Oke, ini bahasa Inggrisnya, ini kakak buatkan bahasa Indonesianya. Kalian bisa baca sendiri nanti. Oke, kita melatih pengucapan bahasa Inggris ya. Reading, membaca. Indonesian driving license. Ya. Or surat izin mengemudi. Kalau di bahasa Indonesia artinya surat izin mengemudi. Di bahasa Inggris, Indonesian driving license. Jadi driving license ini sebenarnya surat izin mengemudi. Oke. Indonesian driving license is a legal document required before they are allowed to drive a motor vehicle. The Indonesian driving license is issued by the Indonesian National Police atau kita singkat dengan Polri. The general requirements for a license in Indonesia are to be at least 17 years old for A class. Different age requirements exist for each class. Pass the theory test and pass the practical test. Artinya surat izin atau surat izin mengemudi atau SIM di negara Indonesia itu adalah sebuah dokumen hukum yang sah yang diperlukan sebelum mereka, artinya mereka ini penduduk Indonesia, sebelum para penduduk Indonesia diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor. Surat izin mengemudi atau SIM ini dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Persyaratan umum untuk mendapatkan SIM ini di negara Indonesia adalah 1. Penduduk yang berusia minimal 17 tahun. Tapi untuk kelas A. Ada persyaratan usia yang berbeda untuk setiap kelas. Gitu ya. Selain berumur 17 minimum harus juga lulus ujian teori, ujian tulisan, dan juga lulus ujian praktek yang langsung berkendara di lapangan ya, yang dinilai oleh polisi. Ada rambu-rambu yang kita harus taati dan kita tidak boleh jatuh ya. Nah, jadi ada 3 persyaratan umum: berusia minimal 17 tahun, lulus ujian teori dan ujian praktek. Baru bisa mendapatkan SIM, surat izin mengemudi atau dalam bahasa Inggris driving license. Oke, ini adalah dialog antara si Ratna dan si Galih mengenai safety traffic, ya artinya aman berkendara. Oke, yang warna ungu adalah artinya, warna hitam kita baca ya, karena artinya sudah ada, kalian mudah-mudahan sudah paham. Hi Galih, so you will go to Monas tomorrow, right? Galih bilang, hi, you are right, Ratna. I will ride my favorite motorcycle. You need the traffic safety equipment. What do I need in driving safety? You need some equipment such as helmets, jackets, masks, gloves,
knee protectors and shoes specifically for traffic safety. Yang harness boots tadi, inilah shoes-nya, sepatunya. Okay. Thank you for your suggestion, Ratna. That's really useful information. You are welcome, Gali. Oke, ini adalah percakapan bagaimana si Ratna menyarankan kepada si Gali yang ingin pergi ke kemana tadi katanya? Ke Monas dengan berkendara sepeda motor. Jadi Ratna mengingatkan pakailah helm, jaket, masker, sarung tangan, pelindung lutut, dan juga sepatu yang tadi harness boots tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah teks untuk dibaca, judulnya Traffic Safety. Adik-adik, seperti yang saya bilang, ini sudah kakak artikan. Kalian nanti bisa mencari maknanya di sini dalam bahasa Indonesia. Yang penting adalah cara bagaimana kita membaca yang baik kosakata dalam bahasa Inggris. Ya, ikuti kakak ya. Traffic safety. My name is Gali. I have an uncle, a younger brother from my father. His name is Uncle Aldi. He works as a freight forwarder on a motorcycle. Every day, he works from morning to evening. Before working, he prepares everything needed to deliver goods using a motorcycle. He needs the equipment for driving in order to be safe on the road. He needs helmets, jacket, mask, glove, knee protector, and special shoes on motorbike like harness boots. And most importantly, SIM and STNK cards. STNK tadi SIM adalah surat izin mengemudi, kalau STNK adalah surat tanda nomor kendaraan, ya. Okay, in riding his motorcycle, he always obeys every traffic sign on the highway, so he will be safe in traffic. My uncle is a kind of great person. I love him. Oke, adik-adik, begitu cara bacanya. Oke. Oke, di sini juga muncul tadi kata ya kosakata yang kita pelajari ada helmet, jacket, mask, glove, knee protectors, and harness boots. Oke, kalian nanti bisa mengartikan ada artinya di sini. Oke, di sini hanya Gali menceritakan tentang pamannya yang bernama Aldi, bagaimana pamannya bekerja sebagai pengirim barang, ya, pengirim barang. Kalau pengirim barang di bahasa Indonesia artinya freight forwarder, pengantar barang. Oke. Baik adik-adik, kita lanjut ini mengenai topik khusus yang akan kalian dapatkan. Apa sih fungsi need? Oke. The use of need, penggunaan kata need. Need is in the sense of require. Oke, membutuhkan. Need ini sama dengan maknanya dengan membutuhkan, ya. As a verb sebagai sebuah kata kerja, jadi need itu adalah kata kerja. Need has as in the third person singular. Katanya kalau seperti yang kakak jelaskan di simple present, kalau subjeknya atau pelakunya itu adalah he, she, it, need-nya pakai s. Benar kan? Seperti kakak bilang. Okay. Questions and negative sentences are made with auxiliary do. Karena need adalah sebuah kata kerja, jadi untuk membuat katanya kalimat negatif, ya, dan untuk membuat kalimat negatif dan pertanyaan katanya, kita memang harus membutuhkan kata bantu do atau does. Kalau she, it nanti pakai does. Masih ingat penjelasan kakak mengenai do dan does? Kalau do dan does di depan kalimat itu pasti pertanyaan. Do you need money?
Apakah kamu butuh uang? Kalau ya, yes I do. Kalau no, no I don't. Kalau subjeknya Maria, apakah Maria butuh duit? Does Maria need money? Yes, she does. Kalau no, no she doesn't. Kenapa Pak Maria menjadi she? Iya, karena untuk jawaban pendek kita harus mengganti nama menjadi pronoun. Ya. Oke, ini adalah contohnya guys untuk penggunaan kata need. We have got what we need. I need more time to decide the question. He needs our help. Do you need any help? We don't need more volunteers. Ya, artinya kami telah mendapatkan apa yang kami inginkan. Saya membutuhkan waktu untuk menentukan pertanyaan tersebut, untuk menentukan pertanyaan. Dia butuh bantuan kita. Apa kamu membutuhkan bantuan? Kami tidak membutuhkan sukarelawan lagi. Oke, teman-teman. Jadi kalimat-kalimat dan penulis ini ada sumbernya dari English Grammar ORG. Nah, kita masuk ke topik translation. Translation berarti mentransfer atau mengubah kalimat menjadi kalimat di bahasa asing. Nah, karena ini bahasa Inggris berarti kita bahasa asingnya bahasa Indonesia. Kalau nanti di sini bahasa Indonesia berarti ditransfer atau dipindahkan ke bahasa Inggris. Jadi itulah penerjemahan. Oke, di sini sudah ada kakak buatkan artinya, terjemahannya. Artinya penerjemahannya, berarti penerjemahan. Jadi yang warna ungu itu adalah hasil terjemahan dari yang berwarna hitam ini. Oke, kakak baca. I need vehicle roadworthy to ensure. You need to take frequent breaks. Do the children in the car need to wear seatbelt? We need to obey the road signs and road markings. I don't need cell phone to chat while driving. We need to take a rest every 2 hours or every 200 kilometers. Does he need to drink while driving car? Gitu ya. Jadi ini termasuk aturan juga yang harus kita lakukan sebagai pengendara. Artinya kita harus membutuhkan kendaraan yang layak dikemudikan. Artinya kendaraannya layak dikemudikan berarti mesinnya berjalan baik, ada olinya, ya ada remnya bekerja, terus lampu sen kiri dan kanan bekerja, lampu stop atau lampu berhentinya bekerja, klaksonnya bekerja. Itu namanya kendaraan yang layak dikemudikan. Yang kedua katanya di dalam perjalanan, kalau perjalanan panjang apalagi butuh berjam-jam, kita harus sering-sering istirahat. Katanya ini bertanya ya, apakah anak-anak di dalam mobil perlu memakai sabuk pengaman? Perlu. Ya. Kita harus mematuhi rambu-rambu jalan atau rambu-rambu lintas dan marka jalan. Jadi rambu-rambu itu maksudnya tahu ya, aturan-aturan contohnya. Kalau ada gambar menanjak seperti ini, oh jalan di depan tuh menanjak, berarti kita harus pasang gigi 1, ya nggak boleh kencang, harus pelan. Kalau ada gambar jalan terus ada anak-anak, berarti di situ harus pelan-pelan karena ada anak-anak, itu rambu-rambu. Nah kalau misalkan marka jalan ya misalkan 20 km ya, ya penanda. Oke, jadi itu rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, belok kiri, belok kanan, tanjakan, ya seperti itu. I don't need cell phone to chat while driving. Artinya saya tidak perlu ponsel untuk mengobrol saat mengemudi. Ya, jangan kita pakai handphone di saat mengemudi. Jangan kalian biasakan. Apalagi banyak sekarang anak-anak yang chat sambil naik motor. Ya, kalau tiba-tiba dia ditabrak, dia yang salah karena kedapatan sambil chat. Chat itu mengetik pesan atau sambil telepon. Kita perlu beristirahat setiap 2 jam sekali dalam setiap 200 km. Nah, khususnya yang menggunakan mobil biasanya setiap 200 km berhenti beristirahat bentar. Jadi biasanya untuk amannya, untuk tubuh lebih segar mengemudi dan fokus, kita harus setiap 200 km perjalanan kita harus beristirahat. Itu sebenarnya himbauan yang baik.
Ya, apakah dia perlu minum saat mengendarai mobil? Artinya saat mengendarai mobil boleh nggak sambil minum? Ya, diharapkan jangan, karena bisa silap. Di saat kita fokus minum, mata kita silap, kita bisa tertabrak atau nabrak. Oke, kalau mau berhenti minum ya boleh minggir. Ya, oke. Ini di sini ada penerjemahan SIM, driving license. Keselamatan lalu lintas, traffic safety. Rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, traffic sign on the highway. Dengan menggunakan sepeda motor, using a motorcycle. Paman saya hebat. My uncle is a kind, great person. Saya sayang dia. I love him. Ini sebenarnya adalah teks yang ada di bacaan yang kita tadi di atas ini. Oke. Nah, baik, kita akan lanjut dengan, nah ini kakak buatkan 5 driving safety tips. 5 tips atau cara mengemudi dengan selamat. Artinya 5 tips keselamatan mengemudi. Oke. Yang pertama katanya stay alert to pedestrians, drivers, and others around you. Artinya tetap waspada, hati-hati ya terhadap pejalan kaki, pengemudi, dan orang lain di sekitar Anda. Oke. Yang kedua, agar aman mengemudi, agar selamat, use turn signals to communicate your attention to others. Artinya, gunakan lampu sein untuk mengkomunikasikan niat Anda kepada orang lain. Artinya gini, kalau kita mau belok ke kiri, pasanglah lampu sein kiri. Artinya mobil yang di belakang kita atau pengendara yang di belakang kita tahu, oh saya harus hati-hati nih, saya akan lurus, dia ke kiri. Berarti dia mau ambil arah juga agak ke kanan biar biar kita aman gitu ya. Jadi kasih lampu sein. Kalau kita ke kanan, kasih lampu sein kanan. Artinya orang yang di belakang kita tahu oh kita mau belok kanan nih. Gitu ya. Oke. Ketiga, cara atau langkah agar kita aman berkendara, come to a complete stop and at all intersections and the red lights. Artinya berhenti total di semua persimpangan dan lampu merah. Oke, adik-adik juga kalau sudah lampu merah ya berhentilah, jangan jalan. Takutnya kalau kita jalan, yang sudah bagiannya jalan itu akan nabrak kita dan kita yang salah. Karena di posisi kita kan lampu merah, tetapi kita jalan. Ketika kita ditabrak ya berarti kita yang salah. Ya. Oke, keempat, do not text and drive. Janganlah mengetik pesan sambil mengemudi. Karena katanya, 1 out of every 4 accidents, 1 dari setiap 4 kecelakaan katanya, di Amerika Serikat khususnya, disebabkan karena pengemudi tersebut mengetik pesan sambil mengemudi. Jadi nggak fokus. Lihat layar handphone, tiba-tiba ada mobil di depan yang berhenti, kita tabrak. Atau ada orang jalan, kita tabrak. Gitu ya. Jadi itulah yang tidak diperbolehkan mengetik pesan atau bertelepon di saat mengemudi. Karena membuat kita tidak fokus arah pandang dan juga pikiran. Kelima, use the headlights. Headlights itu guys lampu depan, lampu panjang dan lampu pendek ya. Ini biasanya headlights. Use the headlights when necessary, especially at night and during inclement weather. Artinya gunakan lampu depan bila perlu, terutama pada malam hari dan saat cuaca buruk. Oke, jadi kalau jarak pandang misalkan kabur, kita pakai lampu pendek ya, biar kita kelihatan jelas. Kalau jalanan misalkan gelap, kita pakai lampu panjang, gitu ya, seperti itu. Oke, nah kalian akan disuruh membuat poster, to make a poster mengenai 5 driving safety tips. Jadi membuat poster tentang 5 tips keselamatan mengemudi. Jadi nanti kalian bisa membuat poster seperti ini, ya. Oke, poster itu ada gambar dan ada tulisan. Itu namanya poster dan biasanya ditempatkan di tempat-tempat umum, ya. Oke.
Tools, alat-alat yang digunakan apa? Pencil, rules, crayon, color pencils, color markers, color paints, yellow, orange, paperboard. Kenapa pakai yellow or orange? Karena ini adalah lambang lalu lintas warna orange. Ya, biasanya pakai itu. Oke, steps, langkah-langkah untuk membuat posternya apa katanya? Write the driving safety tips on the yellow orange paperboard. Kalau kamu sudah tadi sudah ada papan yang berwarna kuning atau karton, ya. Nah, gunakan itu untuk menuliskan 5 driving safety tips. And then color the pictures that you make. Warnai gambar yang kamu buat. Collect or submit your work or your job to your teacher. Artinya kumpulkan, serahkan pekerjaan Anda kepada guru. Jadi serahkanlah yang tadi poster yang kamu buatkan kepada guru. Oke adik-adik, begitulah akhir penjelasan di chapter 15 ini. Sampai ketemu di lain waktu. Thank you so much. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian semakin pintar berbahasa Inggris. Dan kedepannya kalian menjadi siswa-siswa yang go international, artinya bisa bekerja atau melanjutkan pendidikan di luar negeri. Thank you so much and I will see you another chance. Sampai ketemu di lain kesempatan. I'm Gunawan Tambun Saribu, saya Gunawan Tambun Saribu. I love you all, saya sayang kalian semua and goodbye. Sampai jumpa.